Halo teman-teman Politeknik Admi Solo, perkenalkan nama saya Maria Marcelina. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk e-learning for student. Kita menggunakan platform Moodle. Silahkan disimak untuk tutorialnya. Oke, pertama-tama install dulu Google Chrome. Jika sudah menginstal Google Chrome, kemudian silahkan di search di Google atau bisa langsung diketik juga e-learning admi. Bisa langsung diketik juga e-learning.admi.ac.id. Kemudian silahkan dimasukkan username dan password, atau bisa juga login using your account. Klik tombol yang ini, login using your account on @admi.ac.id or @student.admi.ac.id. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk e-learning menggunakan Moodle. Oke, kita bisa dibuka untuk PDF di tutorial mahasiswa e-learning. Nanti akan saya jelaskan dari sini. Di sini ada daftar isi, nanti bisa dilihat, ada judul, pengantar, daftar isi, daftar icon, daftar istilah, fitur mahasiswa, edit profil dan setting mahasiswa, melihat bahan ajar, presensi kelas, mengerjakan tugas, mengerjakan soal kuis, melihat nilai dan grade report. Kita masuk dulu ke session yang pertama, yaitu fitur mahasiswa. Pertama-tama, untuk cara login sebagai mahasiswa, silahkan nanti menggunakan web browsernya hanya bisa menggunakan Google Chrome. Jadi nanti silahkan download dulu Google Chrome-nya. Kemudian silahkan ketik alamat situs e-learning admi dengan alamat https://2 e-learning.admi.ac.id. Kemudian nanti akan masuk ke portal e-learning Politeknik Admi Surakarta. Nanti silahkan klik untuk tombol yang seperti ini, login using your account on @admi.ac.id or @student.admi.ac.id. Nah, kemudian setelah kalian klik tombol ini, maka nanti akan diarahkan ke akun email dan nanti silahkan pilih ke email @student@admi.ac.id. Kemudian nanti silahkan sign in menggunakan password yang sudah diberikan ke teman-teman. Setelah nanti login, nanti akan diarahkan ke halaman verifikasi melalui email. Nanti silahkan klik continue. Kemudian dibuka emailnya, masuk ke inbox. Silahkan diklik untuk link token atau link login confirmation yang ada. Setelah diklik nanti akan diarahkan ke halaman dashboard untuk e-learning Anda. Ini contoh halaman dashboardnya. Kemudian session kedua kita masuk ke edit profil dan setting mahasiswa. Silakan nanti diarahkan ke tulisan profile di sini. Kemudian nanti akan ada halaman untuk menyunting dan melengkapi profil dari teman-teman. Di sini nanti ada dashboard, profile, kemudian grades, message, preference, dan logout. Kemudian nanti juga bisa disetting untuk foto profil, kalau mau diganti silahkan. Untuk setting fitur, nanti silahkan diklik kursornya pada tulisan preference. Nah, di preference ini nanti ada macam-macam menu untuk bisa dipilih di user account, blocks, and batch. Kemudian session ketiga kita bisa melihat bahan ajar. Nanti silahkan dicek untuk topik bahan ajar yang teman-teman akan ikuti. Dari dosen nanti akan menyediakan halaman mata kuliah yang sudah dibuat. Kemudian kita bisa melihat kontrak kuliahnya, kemudian nanti kalau ada literatur nanti bisa di-download juga. Kemudian ada juga materi dan presensi. Materi ini macam-macam, biasanya nanti ada beberapa dosen yang menggunakan PPT, Word dokumen, kemudian PDF, atau mungkin langsung menggunakan Moodle. Kemudian kalau mengunduh silahkan klik tombol download. Nah, yang penting adalah sebelum teori dimulai, pastikan
lakukan presensi terlebih dahulu. Silahkan nanti klik tombol presensi di sini. Biasanya sebelum 5 menit, pastikan sebelum 5 menit sudah stay. Kemudian nanti pada saat jamnya dibuka, misalnya teman-teman kuliah jam 8, pastikan 5 menit sebelum sudah stay di halaman laptop masing-masing atau di browser masing-masing. Kemudian pada saat jam 8 tepat, silahkan klik presensi sebelum teori dimulai. Karena setelah 15 menit teori dimulai, absen akan dihitung terlambat dan tombol masuknya akan hilang secara otomatis. Kalau teman-teman sudah masuk ke tombol presensi, kemudian nanti silahkan diklik submit attendance, kemudian klik present. Ya, nanti ada tombol present, nanti silahkan diklik present dan submit attendance. Ini contohnya. Kita pilih present, kemudian kita save change, kemudian nanti akan terlihat statusnya apakah present, late, atau excuse. Kita masuk ke sesi keempat, yaitu mengerjakan tugas. Dari dosen nanti pasti akan ada tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, untuk mengunggah file tugas, silahkan diklik dulu tugas dari dosen tertentu. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk melihat detail tugas yang diberikan itu apa saja. Apabila dosen meminta untuk mengunggah file tugas, silahkan nanti di scroll halamannya dan kemudian add submission. Ya, di sini contoh submission status ya. Ada due date atau batas waktu pengumpulan tugas. Kemudian nanti silahkan kalau ada komen atau pertanyaan bisa ditanyakan di submission comment. Tambahkan informasi bila ada yang ingin disampaikan ke dosen atau instruktur. Kemudian nanti silahkan diunggah filenya atau add submission. Nah, pada saat add submission nanti bisa di drag or drop berkas yang Anda inginkan. Kemudian di kotak yang ada ikonnya seperti ini bisa di drop di sini. Yang perlu diperhatikan adalah maksimum file size-nya 250 MB. Kemudian maksimum yang diupload itu ada 20. Kemudian bisa juga pakai dengan cara file picker. Submenu file picker nanti silahkan pilih untuk upload a file, kemudian choose file, dan nanti silahkan langsung di-upload. Setelah save change, kemudian berkasnya nanti terunggah, atau yang diunggah dalam bentuk sekumpulan file dapat menggunakan create folder. Nanti silahkan di create foldernya di sini untuk memasukkan tugas. Kemudian apabila Anda ingin kembali ke halaman tugas, silahkan diklik edit submission. Atau jika ingin memperbaiki atau mengunggah ulang versi revisi tugas, bisa di remove submission. Di sini ada remove submission dan edit submission. Selalu cek halaman mata kuliah ini setiap minggu atau beberapa jam sebelum kuliah dimulai karena terkadang dosen akan mengupdate materi terbaru untuk dipelajari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke session mengerjakan tugas berbentuk forum. Nah, dosen juga bisa memberikan tugas pada teman-teman itu bentuknya forum diskusi yang bertujuan supaya mahasiswa itu bisa saling berbagi pikiran, kemudian pendapat tentang pertanyaan yang akan diberikan oleh dosen. Nah, silahkan kalau untuk mau mengerjakan di kolom message ya. Nah, nanti di sini bisa ada menunya macam-macam, bisa teman-teman lihat. Kemudian klik tugas yang dimaksudkan oleh dosen tersebut, lalu tekan add a new discussion topic di pojok kiri atas. Ini contohnya untuk tugas forum, diskusi terkait objek oriented. Nah, ini nanti kan ada pertanyaan misalnya apa itu objek dalam pemrograman, apa itu paradigma pemrograman berorientasi objek, dan lain-lain. Nah, nanti silahkan teman-teman diskusi di forum tersebut. Ini contohnya. Kemudian di halaman berikutnya,
teman-teman bisa mengisikan kolom subjek dengan judul dan message dengan jawaban singkat atau jawaban panjang sesuai dengan keinginan dosen. Kemudian di kolom attachment, teman-teman juga bisa mengunggah file seperti cara yang sudah dijelaskan di bagian mengunggah file tugas. Ya. Setelah selesai mengedit, jangan lupa untuk menekan tombol post to forum. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara mengunggah video ke forum. Di forum, teman-teman juga bisa memasang video YouTube, kemudian dan lain-lain untuk di-upload, ya. Yang pasti harus mendukung kode embed dalam HTML. Misalnya, kita mau memasang video YouTube. Kemudian silahkan diklik copy URL-nya di sini, YouTube-nya, silahkan diklik, kemudian atau bisa juga dari video YouTube, silahkan klik share yang ada di bawah judul. Kemudian dalam menu subshare dalam YouTube, tekan ikon ini seperti ini, embed, ya. Kemudian kalau sudah diklik untuk embednya, akan ada sekumpulan teks yang bertuliskan iframe dan lain-lain seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman copy, kemudian kembali ke halaman edit deskripsi e-learning admin. Ini contohnya iframe bla 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 bla, silahkan nanti di copy. Kemudian tekan ikon atau tekan icon yang HTML editor yang baru muncul setelah di-expand, lalu masukkan kode yang sudah di-copy ke halaman text editor. Nah, ini contohnya kalau sudah di paste URL YouTube-nya, kemudian sudah bisa diaktif untuk membuka, silahkan nanti di paste di sini. Kemudian silahkan tekan kembali icon HTML editor untuk keluar dari menu HTML editor, supaya teman-teman bisa cek apakah video tersebut sudah muncul atau belum di text editor e-learning admin. Nah, ini untuk ditutup. Kalau sudah ditutup nanti akan keluar di sini, ya. Kemudian setelah itu bisa diakhiri dengan menekan save and display atau save and return to course untuk meninjau tampilannya. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan deadline pengumpulan tugas di kolom due date dan waktu yang tersisa di kolom time remaining. Apabila terlambat mengumpulkan tugas, besar kemungkinan teman-teman nggak dapat mengunggah lagi karena tombol sudah dinonaktifkan. Kalaupun masih bisa, dosen itu akan mendapatkan notifikasi bahwa pengumpulan tugas teman-teman itu terlambat. Jadi bisa berdampak pada hasil nilai teman-teman. Jadi diusahakan mengerjakannya tepat waktu dan jangan sampai terlambat, oke? Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengerjakan kuis. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di topik kuis, klik kuis, kemudian selanjutnya dapat dibuka ketentuan kuis yang diberikan dosen atau instruktur. Ini ada juga waktunya kapan kuis itu mulai dibuka dan ada time limitnya. Ini adalah contoh tampilan kuis apabila kuisnya sudah dibuka. Oke, kemudian kita akan membahas tentang melihat nilai. Gimana sih caranya untuk melihat nilai? Gimana caranya untuk mengecek nilai? Caranya adalah setelah teman-teman login, teman-teman bisa diarahkan ke halaman awal home pengguna e-learning admin, kemudian silahkan diarahkan pada icon foto profil teman-teman. Nah, nanti ada tulisan grades di sini, silahkan diklik. Kemudian silahkan diklik mata kuliah yang ingin dicek nilainya di bawah tulisan courses I am taking. Ya, di sini ada berapa nilai teman-teman. Misalnya ini nilainya 5 atau ini nilainya 8. Oke. Tidak semua dosen itu langsung memberikan penilaian langsung di website e-learning. Bisa jadi presentasi tugas yang direfleksikan itu tidak sama dengan hasil nilai yang muncul di akhir semester. Makanya teman-teman harus selalu cek kontrak kuliah dengan melihat bobot penilaian yang sudah ditetapkan. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tutorial e-learning.
Selamat mengikuti perkuliahan online di ADMI. Semoga lancar semuanya, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.